Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia. Baik, di kesempatan kali ini ya, saya akan coba membawakan judul Agama dan Akal. Kalau di Quran itu banyak tuh, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Di hadis saya dulu pernah dengar tuh, adinu huwa aklun deh gitu kalau nggak salah tuh. Terus ilmiun wa amaliyun. Nah, jadi kesimpulannya agama itu kan arahnya kepada pengabdian. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu yang mikir itu maksudnya. Yang grade pemikirannya, kesadarannya itu ada di kesadaran minimal jin. Ya, jin itu kan artinya tersembunyi. Jin itu kan kata-kata al-jin itu kan bahasa Arab, itu artinya tersembunyi. Ya, pikiran pun termasuk tersembunyi kan. Kalau kata Sayyidina Ali, jin itu ya pikiran kita. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan yang tersembunyi dan kesadaran itu wah, al-insan ya kan, kesadaran normal maksudnya, kecuali untuk menghamba. Nah, itu semua harus masuk akal ya. Agama itu, item-item dalam agama itu semua harus masuk akal ya. Jangan sampai beragama itu tapi nggak bisa masuk akal. Buat apa Tuhan menciptakan kita jadi manusia kalau nggak bisa memberdayakan akal kita kan? Kalau nggak bisa memberdayakan ya batoknya tetap ada. Coba nanti lama-lama bisa mirip, kualitasnya bisa sejajar sama makhluk yang di bawah jin. Contohnya embe, kukuruyuk, ada batoknya, ada palanya kan. Cuman upgrade kesadarannya ya setara dunia mereka.
Ya gampang-gampangannya tuh kita bisa tuh mengupgrade kemampuan dari otak kita atau akal kita, cara kerja otak kita itu bisa. Oh, contoh ya, seperti misalkan dikatakan kepada orang 100 tahun atau 200 tahun yang lalu, nanti akan ada benda besi beratnya bertonton melayang di udara. Daya nalar, kemampuan nalar orang-orang 200 tahun lalu mana percaya. Orang gila paling dibilang begitu, yang ngomong kayak gitu orang gila gitu. Burung bisa terbang wajar, ada sayapnya, paling dikata gitu kan. Nih kita angkat batu aja, batu jatuh. Ternyata ada pesawat. Nah, jadi kesimpulannya apa? Akal itu bisa di-upgrade. Ilmiahnya agama itu sampai kepada Tuhan itu sendiri. Cuman masalahnya daya nalar kita tuh harus sering-sering di-upgrade. Jadi sebelum berdalil, berdayakan dulu akal. Jangan sampai nalar setara hewan kita gunakan baca dalil. Aur-auran. Tapi benar ya? Dari mana tuh membuktikan bahwa ini saya ngomong nggak ada maksud apa-apa nih. EQ orang Indonesia itu 7 berapa ya? 73 apa ya? Hampir setara, beda dua angka doang dari primata. Primata kalau nggak salah, primata itu kan sejenis munyuk ya. Kalau Yaman itu katanya malah 3 strip di bawah tuh. Sekitar 68 apa? Buang itunya. Buang. Ya maaf pemirsa ya, ada iklan. Nah kemudian apa? Sampai mana lagi tadi dah? Dah. Sampai mana lagi ya? Sampai mana sih tadi? Oh, penelitian ilmiah. Penelitian ilmuwan tentang EQ yang paling rendah, berarti ya seperti Yaman misalkan. Ya, EQ-nya 68. Lah kayak kalau EQ segitu membaca dalil, tahu sendiri hewan kan egonya tinggi-tinggi, enggak tuh. Teritorial apa disebutnya kalau hewan itu. Dia kan mau hewan yang mana juga. Ya,
Apa misalnya contohnya? Tuhan ada di arsy, berarti kan puncak langit ketujuh. Harus nyiptain Apollo yang bisa tembus sampai arsy kali ya? Kan nggak begitu. Iya, maksudnya kalau nalarnya EQ-nya masih setara primata, jangan baca dalil, upgrade dulu EQ-nya gitu maksudnya. Bukan kata saya loh, kata ilmuwan penelitian. Ya kalau bohong protes aja sama ilmuwannya. Cuman saya perhatiin sih ya juga fakta di lapangan seperti mengiyakan temuan dari ilmuwan ini bahwa IQ orang Indonesia setara, beda 2 strip doang di atas primata. IQ Yaman 3 strip di bawah primata. Ini bukan menghina ya, namanya ilmuwan, dia nemu, masa nggak dia publikasi? Ya pasti dipublikasi lah. Itu ya gampangnya dibodohkan lah ya. Kenapa bisa ya? Karena nggak pengen pintar gitu. Ya nggak, bukan juga pengen pintar, salah lagi. Maksudnya apa? Ya hukum kausalitas itu bekerja ya, hukum sebab akibat. Saya tadi lagi ngomongin apa ya? Oh, iya, jadi akal dulu, baru kita membaca dalil. Kemudian apabila yang pertama, langkah pertama berdayakan akal. Kemudian yang kedua baru menggunakan dalil. Yang ketiga, apabila ada dalil yang tidak sesuai dengan akal, tapi setelah akal kita di-upgrade ya, diberdayakan, standar manusia loh. Nah, kemudian seperti dalil ini nggak cocok sama akal kita, bukan dalilnya yang salah, tetap akal kita yang salah. Jadi harus di-upgrade lagi dalil akalnya. Nah, kemudian bagaimana untuk orang-orang yang akalnya agak sulit di-upgrade? Cari orang yang bisa menjelaskan dalil secara logis, kemudian taat, jalannya cuma itu. Dan memang yang bisa menjelaskan dalil secara logis ya itu udah setingkat ya, ilmunya itu udah ilmu yang diwarisin Nabi itu. Sulit lagi nyarinya kan. Ya pokoknya saya menyampaikan begini aja dah ya kan. Gitu. Nyampein doang. Apa sih pentingnya masuk akal? Itu tadi, misalkan gini ya, misalkan Quran dikatakan bahwa akhlaknya Nabi adalah Quran. Akhlak itu emang perbuatan jasmani aja. Anda salah kalau mengatakan demikian. Lintasan rohani atau lintasan hati pun akhlak, malah dari situ yang asli kan.
Nabi itu lahir batinnya Quran, gampang itu begitu. Ini memaknai hadis kan, karena khulquhul Quran kata Aisyah tuh. Nabi akhlaknya itu adalah Quran. Nah kalau akhlaknya Quran, Nabi berarti mengalami semua isi Quran kan gitu. Mengalami surga neraka. Ya iya. Kapan? Sebelum Nabi wafat. Kemudian Allah di Arsy. Nabi mengalami sebagai sebuah pertemuan misalkan. Ya pasti mengalami. Itu nggak mungkin disampaikan kalau nggak dialami. Kan karakter dari wahyu itu ada pemicunya, yaitu kejadian kan. Baik kejadian di alam nyata ataupun kejadian di alam kodim dan alam maha kodim, baru turun wahyu. Gradatif, jadi hikmah, kemudian pengetahuan. Nah itu sudah di alam baharu. Gitu loh caranya. Nah kalau sekarang kan enggak, langsung baca dalil, telan mentah-mentah. Akhirnya warna hijau kagak ngerti, warna biru kagak ngerti, warna merah kagak ngerti. Bisa salah semua tuh, merah dianggap biru, biru dianggap kuning, ya, gitu. Ini kias. Maksudnya ngaco gitu. Salah pakai. Ya ibarat buku manual book, misalkan beli produk HP, kan ada tuntunan cara pakai. TV kan ada tuntunan cara ngaktifinnya tuh. Wah, cara ngaktifinnya begini. Kemudian cara pakai remote-nya begini. Otaknya masih di bawah standar gitu. Kemudian make itu buku manual kan. Akhirnya kan namanya di bawah manusia itu berarti berkarakter hewan, teritorial dia kan. Ego kehewanannya kuat, ngerasa paham. Udah, dia terap aja tuh TV kan, cara nyalahinnya. Nyala enggak, ini meleduk. Bisa gak begitu? Ya kan, karena soto ya kan, gitu kan. Iya, lahirlah dogma. Allah di aras cukup diyakini. Iman artinya jadi cuman yakin. Begitu contohnya. Siapa yang paling make itu? Yang disebut dengan Khawarij. Kalau zaman Nabi itu. Khawarij itu kan apa ya? Sejarahnya, karakter sejarahnya tuh. Khawarij itu kan keluar artinya kan, memisahkan diri maksudnya begitu. Dan memisahkan diri dari mana? Dari Sayyidina Ali itu. Kuat menghafal Qurannya. Kan yang membunuh Sayyidina Ali kan hafal Quran, cuy. Nah, iya itu. Akalnya setara hewan tapi ngapalin Quran. Itu bahaya sekali itu. Kitab suci tidak menjadi petunjuk, tapi kalau bahasa Quran malah menjadi bala tuh. Fitnah agama lahir dari orang-orang seperti itu.
Kan yang untuk di zaman ini yang berkarakter seperti itu silakan dicari, ya paling kuat ya sekarang ya saya sebut aja Wahabi Salafi. Nah, itu paling kuat karakternya begitu. Kalau bahasa candaannya, misal emak kita nyuruh kita makan, kita masih kecil, nyuruh anak anak kita masih kecil makan. Anggaplah itu dalil omongan emak kita. Tong makan ayam, tong makan tuh, makan tuh ayam di meja. Anggaplah itu dalil tuh, tong makan ayam di meja. Tong ini maksudnya anak kecil gitu, panggilan kesayangan di Betawi itu. Anggaplah itu dalil, tong makan ayam di meja. Nah kemudian dipahami makan ayam. Dia lihat di meja tuh yang ada daging ayam. Yang dia pahami imajinernya, nah ini kelemahan otaknya tuh. Ayam itu tuh ada bulunya, hidup, kokok kokok gitu. Akhirnya dia cari ayam tuh, dia makan ayam, kayak gitu. Jadi memahami dalil itu secara tekstual aja. Kan existing zaman di zaman Nabi dengan zaman sekarang berbeda. Daya nalar orang-orang di zaman Nabi dengan orang-orang sekarang beda. Itu mau dipaksa secara tekstual aja. Itu parahnya bukan main itu. Jadi rusak agama tuh. Pada akhirnya apa? Seluruh kekhawatiran Nabi tentang kabar akhir zaman itu terjadi semua. Gitu. Iya, agama tuh ada dan banyak. Tapi ibarat macan itu enggak punya taring. Terbukti kan sekarang di zaman ini nggak ada perannya sama sekali, malah jadi objek objek apa, manipulasi apa kan gitu ya. Pokoknya banget dah, miris gitu. Ya makanya item-item agama itu, apa sih item agama tuh? Yang pertama diri kita, yang kedua yang kita ikuti, yang ketiga tujuan dari perjalanan gitu. Cuman itu aja kan item inti itu, item pokoknya itu ya cuman itu. Diri kita yang mencari orang yang bisa menuntun kita dalam perjalanan. Kemudian jalanannya harus jelas. Target kita misalkan Arab begitu, mau pergi ke Arab, lewat mana? Cari informasi orang yang pernah ke Arab. Ntar kasih tahu, oh ke Bandara Soekarno Hatta dulu, kemudian naik pesawat, turunnya nanti tempatnya di apa
bandara Arab Saudi sono ya, apa namanya tuh ya, Jeddah apa, oh Jeddah, kira Jeddah kali. Mm-mm. Oh udah nyampe di Arab kan begitu, ada yang ngasih tahu kan, valid kan. Jangan juga mau ke Arab, kita nanya sama yang sering cerita tentang Arab, ke sono sekali juga belum gitu. Gitulah maksudnya. Jadi penuh kepastian, masuk akal semua gitu loh maksudnya. Baru kita lihat kalau sudah standarnya terpenuhi, apa, otak kita itu nggak banyak, apa, bukan nggak banyak, maksudnya otak kita itu bersih, logis, baru dah baca dalil, nyambung semua itu dalil, nggak ada yang kontradiktif, bahkan dimensionalnya kita nyampe, kan bukan hanya jasmani kan. Nah seperti itu. Bahkan mohon maaf ya, Wahabi ini kan ya, dan Salafi memang bukan ditunggangi, bahkan dibidani oleh masa, ya lahir dari masa perang dunia lah, gampangnya begitu. Tujuannya apa? Menghancurkan kekuatan Islam dari dalam. Kekuatan Islam aslinya ada di namanya sumber kekuatan ya ruhani lah. Dilemahkan rohaninya, dibentuklah Wahabi Salafi kan. Muhammad bin Abdul Wahab, wah, kerjasama sama Inggris, nah, gitu. Adalah sejarahnya, cari-cari aja sejarah awal kemunculan Wahabi begitu banyak itu. Cuman mirisnya orang-orang yang kontra Wahabi pun itu sebenarnya mirip pola cara belajarnya sama Wahabi, cuman pakai otak gitu. Nah pada akhirnya rata ada semua, gelap gulita lah dunia ini gitu. Gelap gulita dari apa? Dari Nur Qadim atau Nurullah, cahaya Allah. Mana buktinya? Ya peran agama aja, mau agama apa kek. Ya. Perannya kalah semua, sekalipun itu Yahudi kan, yang katanya menguasai dunia sekarang, Yahudi gitu. Mereka pun ya memperkosa ajaran mereka sendiri demi menguasai dunia gitu. Apakah benar begitu? Iya benar begitu adanya. Buktinya mana? Mereka ya udah terbukti, bukan hanya zaman sekarang aja. Nabi Isa nggak diterima, Nabi Muhammad nggak diterima, ya apalagi yang sekarang agak sulit kan.
pewarisnya ilmu kenabian. Orang yang mewarisi ilmu kenabian ya lebih sulit lagi diterima. Dan mereka berhasil menguasai dunia dalam segala lini, mau ekonomi, mau pendidikan, mau kesehatan, apa aja. Ya, salah satu senjatanya adalah untuk melemahkan itu, ya hancurkan tiap agama dari dalamnya. Kalau Islam itu ya, mereka membentuk Salafi Wahabi. Mirisnya banyak umat Islam yang bukan dalam lingkaran Salafi Wahabi ketularan pola belajarnya sama mereka. Seperti itu. Ya, ini sedikit obrolan agak apa ya, agak silau ya, ibarat sinar matahari siang sesuai dengan kondisi sekarang, siang terang benderang, penter panas. Tentang fakta ya, saya mengungkapkan fakta aja, logika fakta yang ada gitu. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Tadi sudah saya paparkan solusinya. Ya, silakan bisa disimak